akan berhenti. Baik, ditahan Kita tidak mengintervensi agenda kalian. Hormati juga suara rakyat. Ini gerakan moral karena sikap kalian yang tidak jelas dalam bernegara. Saya mau bocorkan kepada Habibur Rahman, lebih dari 50% di internal Gerindra, dan silakan lakukan survei, itu mereka mendukung pemakzulan. Baik. Jadi demokrasi yang sedang kita perjuangkan dari awal 98 dirusak oleh orang yang namanya Jokowi. Kalau saya terus terang, turunkan Jokowi. Pemakzulan dalam pandangan konstitusi, ya, dalam pandangan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 tidak boleh ditemukan narasi pemakzulan. Seluruh rakyat Indonesia sudah tahu, Anies itu orang cerdas, orang pintar. Pantesan ya semangat untuk menggulingkan Bapak Jokowi. Oh ternyata. Jangan bahaya. Jangan bahaya, Pol. Aku ndelok TikTok iki kok sing muncul ning FYP ku kok Faisal Assegaf itu. Jan lak tak rungok-rungokne kok omongane jan ngeri-ngeri tenan. Nomor satu, maju tuh satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jin State ini Faisal Assegaf. Ini orang, masya Allah, ternyata pendukungnya capres nomor 1. Gak jauh-jauh dari saat pilkada DKI. Apa saya perintahkan berhenti? Baik, ditahan Kita tidak mengintervensi agenda kalian. Hormati juga suara rakyat. Ini gerakan moral karena sikap kalian yang tidak jelas dalam bernegara. Saya mau bocorkan kepada Habibur Rahman, lebih dari 50% di internal Gerindra, dan silakan lakukan survei, itu mereka mendukung pemakzulan. Baik. Silakan saya tantang itu. Kenapa? Karena mereka sadar mereka bersama-sama rakyat membangun partai, tidak mau partai dikuasai oleh dinasti politik. Dan lebih khusus 5 orang, Jokowi, Iriana, Gibran, Kaisang. Kejahatan dinasti politik ini fakta di depan mata menunggangi arah tujuan negara. Jadi kalau ditanya, apakah perlu pemakzulan? Hari ini seluruh rakyat sadar, negara ini harus dikembalikan dalam tata kelola berkeadilan, tidak dibajak oleh kepentingan dinasti politik. Atau ini pemilu paling yang sejarah Republik. Jokowi itu melebihi seorang presiden, Pak. Itu realitas. Nanti ditanggapi sama dulu 2019 ratusan PJ itu nggak ada. Sekarang ada ratusan PJ yang bekerja untuk memenangkan pasangan tertentu. Siapa yang tidak tahu sekarang bahwa semua konglomerat, semua orang yang punya duit itu ditodong, jangan dukung yang lain. Ngalamin nggak kalian? Kita semua alami. Jadi kalau dibilang nggak absolut Pak Jokowi, this moment of time, Jokowi itu melebihi seorang presiden, Pak. Itu realitas. Nanti ditanggapi. Jadi demokrasi yang sedang kita perjuangkan dari awal 98 dirusak oleh orang yang namanya Jokowi. Kalau saya terus terang, turunkan Jokowi, bukan pemilu. Pemilu dia pasti akan curang. Dan dia lakukan ketika 2019. Apa pertanggungjawabannya dia? 900 orang mati di KPPS. Belum dengan kasus-kasus yang lain. Jadi ini orang udah mesti di stop. Jangan dipertahankan. Saya kira cukup kalau kita mau ngomong soal pemilu, soal apa. Perusaknya adalah Jokowi. Presiden terburuk selama Indonesia mereka 78 tahun adalah Jokowi. Orang ini mesti dimaksulkan kok. Nggak bisa dipertahankan lagi. Dia nggak ngerti demokrasi. Ijazahnya aja diragukan. Jadi saya kira seluruh aktivis yang hadir dalam diskusi ini paham itu. Saudara Indro pasti paham. Saudara Indro ini terkenal dengan kritiknya pledoi di bawah sepatu Lars. Ini nggak di bawah sepatu Lars, bro. Ini di bawah orang yang nggak ngerti, nggak punya pendidikan, yang merusak demokrasi. Lu mesti lebih galak.
daripada di era Soeharto dengan buku pledoi di bawah sepatu las. Janganlah dukung Jokowi. Gua heran tuh ngasih orang bisa dukung Jokowi, muja-muja Jokowi. Apa ilmunya tuh orang? Nggak ada ilmunya. Saya kira cukup saya bicara. Kalau soal paham atau tidak paham soal demokrasi, saya kira Rengkuti, siapa namanya, Indro Cahyono lebih paham daripada saya. Kalian kuliah bagus di ITB, gue kagak kuliah. Masa lu nggak bisa melihat keadaan kayak begini? Rusak Indonesia ini oleh satu orang, oleh satu keluarga. Jangan hentikan perjuangan. Lanjutkan perjuangan dengan menurunkan segera Jokowi. Sekian, terima kasih. Seluruh rakyat Indonesia sudah tahu, Anies itu orang cerdas, orang pintar. Pantesan ya semangat untuk menggulingkan Bapak Jokowi. Oh ternyata Anda termasuk golongan dari 01. Sudah jelas sudah bahwa Anda khawatir kalau Anda takut kalah. Begitu ya. Salam dua jari, salam dua jari, salam dua jari untuk Prabowo Gibran. Terima kasih. Jangan bahaya. Jangan bahaya, Pol. Aku ndelok TikTok iki kok sing muncul ning FYP ku kok Faisal Assegaf itu. Jan lak tak rungok-rungokne kok omongane jan ngeri tenan. Faisal Assegaf mengatasnamakan rakyat, titik-titik rakyat. Jan kok panggah ngono ae. Jan iki sing wis mbok lakukan ge negara iki apa to? Prestasimu ge negara iki apa ngono? Aku iki bingung juga aku. Lek ngomong tentang rakyat iki koyo tenan-tenano. Jane kowe iki wis berbuat apa ge negara iki apa? Sumbangsihmu ge negara iki lho. Aku heran aku janan. Yo. Salam seduluran Prabowo Gibran, satu putaran, rapatkan barisan pokoknya. Satu putaran. Sip. Nomor 1. Maju tuh 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin state ini Faisal Assegaf. Ini orang Masya Allah, ternyata pendukungnya capres nomor 1. Gak jauh-jauh dari saat pilkada DKI, menggunakan segala macam narasi, segala macam ini dengan mengatasnamakan rakyat Indonesia. Pertanyaan saya, rakyat yang mana? Bahkan ketika ada yang mencoba mengatasnamakan rakyat, ya, memperoleh orang anggota dewan yang memperoleh suara terbanyak pun dan duduk di dewan itu tidak bisa ngomong mewakili suara rakyat Indonesia. Saya kadang heran dan ya begitulah. Ketika sumbu pendek kemudian pengen berkuasa, menghalalkan segala cara, dengan gagahnya ngomong di acaranya siapa itu, Bang Karni Ilyas ya, di ILC apa itu yang di TV One, ungkap gempita seolah-olah dia paling hebat sendiri, luar biasa sendiri, mewakili rakyat sendiri. Padahal rakyat yang mana? Astagfirullahaladzim. Kenapa ya saya nggak akan bicara etnis, saya nggak akan bicara inilah, karena seluruhnya ya siapapun, keturunan siapapun, mau keturunan Jawa, Maluku, Cina, Arab, ya itu semuanya warga negara Indonesia. Cuman yang kadang saya heran, kok ya yang seperti itu pasti etnis tertentu.
wah seolah-olah paling Indonesia sendiri, ya kan, paling hebat sendiri. Sementara tingkat approval, tingkat kepuasan rakyat Indonesia itu 80%. Pertanyaan saya, Faisal Assegaf itu mewakili rakyat yang mana? Yang 100 orang? Atau katakanlah kalau lihat survei sekitar 20% dari 200 juta. Lawan yang 80 ya jauh. Narasi-narasi pemakzulan Jokowi itu kan hanya karena di hasil survei baik internal maupun eksternal yang mereka lakukan, baik polster atau yang sudah kita kenal bersama, itu kan semuanya memenangkan Prabowo. Jadi harapan untuk menang sudah tipis. Akhirnya memakai cara yang tidak benar, dengan bikin kisruh, dengan bikin gaduh, dengan kalau bisa kerusuhan kayak 98 Mei 98. Astagfirullahaladzim. Ya, saya jadi ingat salah satu pakar politik menyatakan, capres, pengamat politik ya, menyatakan biasanya capres ya dengan pendukungnya ya setali 3 uang. Kalau capresnya begitu, ya pendukungnya seperti itu. Ya. Bahkan ada lagi teman saya yang kemarin baru dibully gara-gara dia status di WA-nya. Dia berdoa, dia ngomong seperti ini, ya Allah ya Robbi, mudah-mudahan yang mendukung calon presiden itu diberi anak, diberi keturunan sama watak dan tabiatnya seperti yang didukung. Ternyata status WA menurut saya sederhana aja, biasa saja. Wih, itu banyak banget hanya di status WA, dikeroyok sedemikian rupa, dikata-katain dan sebagainya. Mungkin ada yang pernah ngalamin juga sih. Coba sih tes case aja, menyatakan doa aja bahwa pendukung capres, ya orang yang mendukung capres tertentu, ya kan, semoga anak keturunannya mempunyai watak yang sama persis dengan capres yang didukung. Pasti ada yang marah. Astagfirullahaladzim. Balik lagi ke yang mau saya sampaikan. Apa-apa mengatasnamakan rakyat, apa-apa mengatasnamakan rakyat. Saya nanya sekali lagi, rakyat mana yang dikatakan oleh Faisal Assegaf? Mana? Ya, hampir semua komentar-komentar yang terkait dengan Faisal Assegaf itu 70% menolak narasi pemakzulan Pak Jokowi. Bahkan ada yang ngata-ngatain, inilah nggak usah lah. Ya, dalam debat kemarin saya ngeliat di salah satu televisi, gagah, seolah-olah saya itu aktivis 98. Aduh, nggak terdengar. Yang aktivis 98 tuh Adiana Tipulu, Budiman Sujatmiko, ya kan, Fahri Hamzah saya dengar. Ya tapi kayak Faisal Assegaf tuh nggak terdengar tuh. Artinya secara ketokohan di dalam aktivis 98 pun nggak muncul di mana. Saya sampai kaget, banyak yang nanya teman-teman, Faisal Assegaf sama udahlah browsing aja lah. Ya, jadi jangan apa-apa selalu mengatasnamakan rakyat, apalagi yang berbeda dengan kehendak rakyat. 80% rakyat Indonesia puas dengan pemerintahan Pak Jokowi. Tiba-tiba ada narasi pemakzulan mengatasnamakan rakyat. Iki maksudnya apa? Masya Allah, hanya karena kekuasaan. Kadang-kadang saya heran, mereka yang seperti itu apa nggak ingat bahwa hidup di dunia tuh only paling kenceng tuh 100 tahun lah. Habis itu enggak, 100 tahun aja udah kadang nggak berdaya. Fighting itu sekitar 70, 75 tahun, 80 tahun lah. Setelah itu out, terus mau ngapain? Ya, kadang orang nggak berpikir bahwa lu bisa ngomong masalah katanya agamis, katanya ini, tapi secara mental, secara tingkah laku, secara perilaku itu jauh dari nilai-nilai yang katanya agamis. Ya mudah-mudahan ini satu hal aja. Saya ngomong ini, balik lagi saya ngomong, saya kok merasa nggak terima gitu loh, bahwa katanya rakyat Indonesia nggak merasa tuh kami baik-baik aja dengan Pak Jokowi. Pak Jokowi udah bangun bangsa Indonesia, bangun negara ini, bahkan sekarang menjadi negara yang disegani di dunia. Ini tiba-tiba ada narasi pemakzulan tuh seolah-olah hebat ini dan sebagainya. Astagfirullahaladzim.
cari panggung yang, ya mohon maaf, panggung apa sih? Yes, mudah-mudahan sih Bapak Faisal Assegaf yang terhormat mudah-mudahan diberi panjang umur, diberi kesehatan, diberi kelapangan dada untuk menerima Pak Jokowi berakhir Oktober serah terima dengan Pak Prabowo. Doa yang baik kan, jangan pernah mendoakan yang jelek, karena kata Ustadz saya, ketika kita berdoa, maka sebelum doa kita sampai ke orang yang kita doakan, itu doanya tuh ke kita dulu, maka berdoalah yang baik. Oke, saya kira itu. Thank you, terima kasih. Salam NKRI, salam Indonesia Maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walaupun saya sendiri dengan jumlah berapapun banyak kalian, tetapi kalau maaf ya, saya stick videonya ya. Saya ini orang awam, rakyat awamnya nggak tahu apa-apa, yang nggak berpendidikan. Tapi saya itu lebih menyintai negara ini dan lebih menyintai presiden saya. Ya. Terus kamu dari mana? Kamu itu orang imigran Yaman yang mau menghancurkan negara ini dan membenci presiden saya yang sah dipilih oleh rakyat ya. Terus kamu ini siapa? Apa yang telah kamu perbuat untuk negara Indonesia ini? Saya ingin nanya, kamu cuma ingin menghancurkan negara ini. Katanya membela kebenaran. Kebenarannya siapa yang ingin kamu bela? Saya nanya, kebenarannya siapa? Ya. Rakyat itu lebih mencintai Pak Jokowi daripada kamu yang gak berguna apa-apa demi negara ini. Jadi mohon maaf sekali, gak usah menantang Pak Jokowi, menantang yang lain-lain. Saya aja sanggup duel sama kamu. Gak usah melibatkan orang banyak, gak usah meracuni pikiran rakyat yang lain, gak usah jadi virus. Kami ini virus pembenci negara. Kita rakyat awam ini mau kedamaian, nggak suka dihasut-hasut, nggak suka dihasut-hasut, nggak suka dicuci otaknya. Ya, sekian, terima kasih. seluruh rakyat Indonesia sudah tahu, Anies itu orang cerdas, orang pintar. Aduh, ini siapa lagi pemakzulan ini oknum-oknum yang luar biasa. Bingung pagi-pagi lihat kayak gini. Maksud sebenarnya yang pengen berkuasa itu Pak Jokowi atau siapa sih? Seandainya Pak Jokowi itu boleh 3 periode atau seumur hidup, atau bersaing lagi di pemilu 2024 ini, Anies nggak ada apa-apanya. Pemakzulan. Mengandalkan mobilisasi sampai kapan? Kalau gitu nanti. Ya, terima kasih Bapak Nusron Wahid. Saya di belakangmu, masyarakat seluruh Indonesia di belakangmu yang mencintai pemerintahan ini, yang pemerintahan. Orang yang mengatasnamakan 100 orang yang menggiring opini akan memakzulkan Jokowi, silahkan. Nanti kalau ada arus baliknya masyarakat kecil, kamu jangan lari, orang 100 itu akan kita cari sampai ketemu. Negara ini sudah aman, jangan kau acak-acak, jangan kau bikin gaduh, jangan kau bikin ribut. Kamu berarti ini gerombolan seperti gerombolan di tahun 65. Orang-orang ini, ingat, saya masyarakat dari pinggiran desa akan mengerahkan juga Mengoreksi perilaku, kekasaran, tidak adabnya Prabowo saja Anda tidak mampu. Bos, kok bisa lah kau ngomong soal adab, sedangkan kau sendiri pun gak kau tunjukkan kalau kau orang yang beradab.
Kau boleh ngomong di sana teriak-teriak, kau boleh ungkapkan kekesalanmu, tapi kau larang orang untuk ngomong. Kayak gitu kau sanggup bahas soal adab? Kan nggak cocok itu. Kau boleh punya rencana makjulkan Jokowi, lakukan aja dengan cara yang sportif. Kalau memang itu memenuhi syarat, lakukan, nggak apa-apa. Tapi kau juga harus tahu, kalau kau mengatasnamakan masyarakat, masih banyak masyarakat Indonesia ini yang mendukung Jokowi. Salah satunya aku ini. Kalau terjadi pemakzulan dan demo, aku berdiri paling depan untuk menolak itu. Aku Tanjung Merawa, Medan, bos, sepenuhnya dukung Jokowi Prabowo. Walaupun saya sendiri dengan jumlah berapapun banyak kalian, tetapi kalau Oi Bang Asegaf, kamu jangan bawa pakai kalian-kalian lah ngomongnya. Kau udah tua. Saya udah loncat-loncat aja di samping, kau jatuh kau tuh. Pasti jatuh kau. Bawa Masinton tuh sekalian. Jangan ke bawa presiden. Presiden kami bayar pajak, kami yang gaji. Uang kau nggak ada gaji presiden. Kami yang pilih. Emang kau jadi korban apa pencabulan sama Jokowi? Ya. Diapain kau? Diganggu mak kau? Enggak kan? Ini jangan kau menunjukkan Jokowi itu presiden kami, bapak kami rakyat yang memilih. Bacot aja kau. Main kita. Baik. walaupun saya sendiri dengan jumlah berapapun banyak kalian, tetapi kalau Oi Bang Asegaf, kamu jangan bawa pakai kalian-kalian lah ngomongnya. Kau udah tua. Saya udah loncat-loncat aja di samping, kau jatuh kau tuh. Pasti jatuh kau. Bawa Masinton tuh sekalian. Jangan ke bawa presiden. Presiden kami bayar pajak, kami yang gaji. Uang kau nggak ada gaji presiden. Kami yang pilih. Emang kau jadi korban apa pencabulan sama Jokowi? Ya. Diapain kau? Diganggu mak kau? Enggak kan? Ini jangan kau menunjukkan Jokowi itu presiden kami, bapak kami rakyat yang memilih. Bacot aja kau. Main kita. Baik. Tidak ada alasan memakzulkan Jokowi. Isu pemakzulan dalam pandangan konstitusi, ya, dalam pandangan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 tidak boleh ditemukan narasi pemakzulan. Karena kita semua bersepakat sejak tahun 1945 sampai dengan sekarang, meskipun pada tahun 1999 dilakukan perubahan Undang-Undang Dasar, maka sistem pemerintahan yang kita anut adalah sistem pemerintahan presidensial. Sehingga pemerintahan presidensial itu cirinya 3. Kalau 5 tahun, 5 tahun. Tidak boleh ada ide-ide pemakzulan, dan pemakzulan itu adalah ide liar yang tidak sesuai dengan Undang-Undang Dasar 45. Kecuali memang disyaratkan 3, melanggar hukum. Pak Jokowi nggak melanggar hukum. Yang kedua, tidak mampu menjalankan tugasnya. Pak Jokowi masih sehat kemana-mana menjalankan tugas dengan baik. Ada pelanggaran etika berat, beliau tidak ada pelanggaran etika. Ada korupsi, beliau tidak korupsi. Jadi dengan demikian, ide pemakzulan menurut saya tidak tepat di dalam sistem kenegaraan dan adab di Indonesia, khususnya adalah di saat-saat pemilihan presiden yang di ujung. Apalagi ini disuarakan dan diterima oleh salah satu kandidat. Menurut saya ini adalah tidak etis. Sebagai calon kandidat wakil presiden menerima yang mengusulkan, yang ingin memakzulkan presiden, ini adalah langkah yang tidak etis di dalam sistem pemerintahan. kecurangan pemilu, pikiran rakyat satu, aktor utama adalah Jokowi. Halo bang, sorry bang, aku bantang ngomong abang ini. Abang kalau ngomong masalah kecurangan pemilu dan segala macamnya, gak bisa cuma omongan bang. Abang perlu bukti, buktikan. Jadi enak, kami masyarakat ini pun jadi nggak bingung. Kalau cuma katanya, banyak yang katanya bang.
Abang buktikan coba. Itu jangan sikit-sikit tuduh yang tanpa bukti. Pikiran rakyat yang mana yang abang maksudkan tadi tuh? Rakyat yang pikiran satu untuk Jokowi pelaku aktor utamanya. Rakyat yang mana? Kami pun rakyat juga, Bang. Oke, makasih, Bang. Budiman dan sejumlah aktivis tanggapi isu pemakzulan Jokowi. Dan malah akan ada yang mengatakan harus presidennya harus mundur, Pak Jokowi harus mundur. Bahkan ada yang dimakzulkan. Saya pastikan teman-teman sekalian, kalau dalam pemilu yang menang akan tenang dan yang kalah akan tidak akan marah. Saya pastikan. Apapun proses pemakzulannya, tak berhasil tergagal. Jika itu ada yang mulai bermain api, saya pastikan siapapun yang menang tidak akan terang. Dan siapapun yang kalah akan memelihara api amarah itu 1-2 generasi. Rakyat menjadi korban hari ini, bisa jadi korban, dan untuk 1 generasi minimal menyembuhkan luka-lukanya akan lama. Modal sosial terpenting dari sistem demokrasi adalah sosial trust, kepercayaan sosial, dan ketika ini dihancurkan, korbannya adalah demokrasi, korbannya adalah rakyat, dan agenda yang saya sebut tadi untuk kemajuan akan gagal, akan bakal. Siapa yang senang? Ya, kekuatan-kekuatan yang tidak ingin Indonesia bisa memproduksi baterai sendiri. Kekuatan-kekuatan yang berpikir bahwa ngapain kita bikin tank kalau kita bisa beli tank karena bisa dapat margin yang luar biasa. Ngapain kita bikin mobil kalau kita bisa beli mobil? Ini kan bahaya. Bangsa kita tetap akan menjadi bangsa pembeli saja, membeli produk-produk teknologi, menjual barang-barang mentah. Siapa yang untung? Kelompok yang mengambil keuntungan ekonomi dan keuntungan politik dengan tetap menjadikan Indonesia sebagai bangsa penjual bahan mentah dan membeli produk industri teknologi. Bagi kami, sebagai orang yang pernah berjuang untuk demokrasi, ini adalah sebuah tantangan untuk kami, sehingga kami berkumpul di prakarsa aktivis ini, Persatuan dan Kemajuan. Mari kita mencontoh yang sudah kita lewati 25 tahun lalu, untuk 25 tahun depan kita terus menjaga. Tidak ada satupun dari kita yang sanggup membayar harga yang sedemikian tinggi dari luka bangsa, akibat pemakzulan atau fitnah-fitnah. Ini muncul lagi, tidak semudah dulu tentu saja kami, tapi semua kami bersama mencintai Indonesia. Ada kecurangan pilpres, kecurangan pemilu, pikiran rakyat satu, aktor utama adalah yang curang tuh kamu, Bang. Kamu tuh licik, provokator, nggak nerima aja keberhasilan Jokowi. Presiden baik-baik dia kalian aja yang bikin ribut tuh atas nama rakyat. Jangan jual rakyat, Bang. Ingat, Bang, rakyat sekarang mulai gerah sama petisi 100. Ya sok bener aja, Bang. Kamu tuh ngotot pemakzulan. Emang kamu bisa apa, sekitar apa kamu tuh ngoceh petisi 100. Pasti suka sakit hati aja. Ntar juga kalian ada akibatnya, kalian tuh nggak ada lebihnya kok. Kalian ya nggak nerima. Asli hati kamu tuh tahu negara tuh maju, Bapak Jokowi maju pas satu tahu, cuma kamu tuh gengsinya on seperti lebih orang kampung. Kamu tuh onnya tuh mending pukul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam alaihim, Om Swastu, Namo Buddhaya, Rahayu bagi kita semuanya. Ya, saudaraku sebangsa dan setanah air, menyikapi dan melihat petisi 100 yang akan memajulkan Presiden Jokowi yang gara-gara dinasti Jokowi, ya, dari Jokowi, mantunya, 2 anaknya, ya, itu yang dikatakan mengebiri demokrasi kita. Bang, mestinya dengar, lihat, ya, keluarga presiden, keluarga yang harmonis, anak
mantu, ya kan, harmonis, dan terjun di politik itu sudah biasa. Orang sukses pasti melahirkan orang sukses. Orang berhasil pasti menghasilkan orang berhasil. Ya, buat abang saya ya yang mengatakan itu keluarga Jokowi itu mengebiri demokrasi karena keluarganya semuanya. Ya, coba Bang Asegaf ini melihat keluargamu udah berhasil belum, rumah tanggamu udah berhasil belum, sehingga kamu menilainya seperti itu, ya. Jadi balok di mata orang ada gajah, di mata orang lain engkau bisa melihat, tapi balok yang di matamu sendiri engkau nggak bisa melihat, ya. Jadi masyarakat Indonesia jangan terpancing dengan segelintir kelompok pesanan yang akan menggagalkan demokrasi atau pemilu. Jadi dengan cara-cara untuk memajulkan Presiden Jokowi, padahal tunggu sebentar lagi beliau juga sudah selesai kok tugasnya. Kenapa harus dimajulkan, dikudeta, revolusi? Ya, tolong Bang, saya salut sama Bang Gusron Wahid, ya, itu keren, bisa menyanggah. Itu orang yang berwawasan nasionalis, itu wawasan kebangsaannya luas. Kagum buat Bung Nusron Wahid, ya. Kami ada bersamamu, jangan takut. Sampaikan suara kebenaran nasionalis, suara kebenaran kebangsaan, ya. Lawan kelompok-kelompok yang akan memajulkan presiden. Terima kasih. Saya Panglima CGTP Nusantara Bersatu, siap menunggu komando, ya. Jaga tanah air kita, jangan mau diperpecah belah oleh kelompok-kelompok pesanan yang bermain di tanah air ini. Terima kasih. Rahayu. Salam satu jiwa, satu komando, Patriot Garuda Nusantara. Terima kasih. There's nobody